Nah, di sini akan saya ingin share market review saya berdasarkan Elliott Wave. Tidak seperti dia biasanya. Kalau biasanya Elliott Wave saya berikan dalam bentuk kopi ya, print screen dari programnya. Tapi sekarang saya ingin menyampaikannya secara langsung. Jadi saya akan share screen Elliott Wave secara langsung ya. Nampak ya Pak Nyelo? Kelihatan yang. Di sini kita lihat ya. Bentar ya. Ini saya menghilangkan. Oke. Saya lihat saya ingin mengadakan screening. Saya hide dulu. Mengenai Elliott Wave ya. Saya buka chart di sini. Klik. Kelihatan ya Pak Nyelo? Kelihatan yang. Ya, lalu saya buka dokumen yang sudah saya save di sini. Jadi setiap hari end of day IHSG berubah, maka saya tidak usah cari-cari lagi, cukup ngeklik IHSG, YKSE di sini. Nah, keluarkan IHSG. Keluar. Lalu saya analyze. Jadi analyze entire chart ya. Ini dia sedang screening dari sekian puluh ribu data harga sesuai yang dikeluarkan oleh Amta Maintenance dari Pak Angelo juga. Dari sejak zaman dulu kala, dulu saya update data ini manual, tapi setelah saya membeli Metastock, data ini langsung juga diberikan oleh Pak Angelo. Gratis lagi ya. Dia sedang melakukan analyze. Kalau Anda lihat di sini, dia bergerak terus ya, menganalisa. Di sini kita lihat dia bergerak terus nih. Belum selesai. Nah, sudah selesai sekarang. Ini hasilnya. Hanya gambarnya kok sebentar ya, gambarnya tidak. Nah, ini hasilnya. Hasilnya kita melihat bahwa IHSG dari hasil screening barusan semuanya positif ya. Dengan target di paling dekat adalah 5.893. 5.893 dan kalau ini dilampaui maka target berikutnya adalah 6.227. Catnya mungkin mesti dikananin lagi yang kurang ke kanan catnya. Chart mana? Ini baru sampai bulan November ya grafiknya tuh. Bentar. Itu di kiri bawah kayaknya tempat untuk geser kanan tuh. Di kiri. Di atas tabel sebelah kiri. Ini. Sebelah kirinya yang kiri lagi. Ini? Ya itu kan ada geser tuh. Nah geser kanan tapi ya itu dia. Oh. Nah. Saya nggak biasa share screen. Nah. Tuh. Disuruh geser-geser sih Angelo. Itu zoomnya dikecilin aja zoomnya. Zoomnya kegeser tuh tadi. Yang kecil, bar kecil itu yang. Nah udah. Alah Angelo.
Oh, orang tua. Orang tua kan gaptek. Ya lo ada yang udah. ya. Tapi ini yang nggak kelihatan. Belum Oh, kali. Belum, ngitung dulu kali. ini Nah, udah. Jadi tepat juga dia berada di resisten. Ada yang ganggu tuh, Angelo. Di unmute mungkin. Di mute. Partisip, di mute. Jadi angkanya adalah 5.893 yang terdekat ya. Selanjutnya adalah 6.277. Kalau 5.893 ini tercapai ya. Sekarang saya mau melihat komentarnya. Kita tinggal klik aja ini. Nah, itu lihat komentarnya kelihatan. Ya. Bentar. Ya, kalau saya klik di sini, wish. Ya, komentarnya kelihatan. Tapi nggak kelihatan juga. Nah, itu berdasarkan Fibonacci katanya ya. Nah, kalau saya lihat advice-nya apa, saya tinggal klik kanan dia. Nah, ini advice-nya. Kita lihat buy advice. Ya. Sama istrinya masih 30% upside potensialnya. Masih 30%. Jadi bagus masih untuk para investor. Jadi saya ulangi, semuanya adalah masih strong uptrend karena seluruh time frame trennya up ya. Nah, jadi apa? Trennya semua up. Jadi strong uptrend. Dan wave-nya wave 3. Menurut ilmu Elliott wave 3 adalah wave yang terpanjang dan wave yang paling kuat. Oleh karena itu, trader maupun investor selalu mencari apa yang akan terjadi, apa yang dia lihat di dalam wave 3. Nah, Elliott Wave Prognosis mendetek bahwa keadaannya sekarang ini sedang berada dalam wave 3. Nah, kan lihat wave-nya wave 3. Ini the strongest wave dan wave paling panjang. Dan merupakan wave yang menuju ke atas, uptrend wave. Baik, itu mengenai IHSG. Lalu yang ingin saya sampaikan lagi dulu adalah sebelum ada AMTA, saya menggunakan juga Metastock untuk melakukan screening saham-saham apa. Kelihatannya Pak Angelo Metastocknya? kelihatan yang. Saya sangat suka kalau dalam masa uptrend begini adalah mencari saham yang price, volume, breakout. Saham-saham yang melakukan price, volume, breakout. Mencarinya adalah di Explorer ini. Kita lihat ini Explorer keluar ya. Lalu di sini ada beberapa eksplorasi. Yang saya cari adalah price and volume breakout. Nah, di sini explore. Nah, ada menurut catatan yang di-download dari AMTA Maintenance ya. Tuh, ada 978 karena termasuk di dalamnya adalah indeks-indeks dari luar negeri ya. Termasuk juga mata uang, beberapa mata uang. Kalau di Indonesia sahamnya sekira ada 700-800 saja. Nah, dengan mengadukan screening ini, saya bisa dengan cepat
kalau tidak punya AMTA misalnya, saya bisa mencari dengan cepat saham-saham saja yang sedang strong uptrend dan melakukan price volume breakout. Nah, price volume breakout ini saya terjemahkan meskipun tidak sama artinya, saya terjemahkan di dalam hot bandar, ya. Nah, reportnya apa yang price volume breakout? Kita lihat di sini ya. Contohnya di sini ada SEM, ada PNBS, ada JEMAS, kalau nggak salah ada hoki juga. Nah, kita lihat hoki ya. Nah, hoki ini banyak yang senang nih. Saya kemarin hoki bagus tuh, saya dapat 23% tuh di hoki ya. Tapi sekarang masih melakukan price volume breakout juga. Nanti saya open chart hoki ini. Kita lihat chartnya, gambarnya gimana. Lihat gambarnya hoki. Ya. Ntar saya lihat ininya dulu. Ini price-nya breakout. Ya. Volumenya juga tinggi. Ini yang dikatakan dengan price volume breakout. Dan ada beberapa saham lagi yang sebetulnya yang bisa dilihat ya. Tadi ada kira-kira 20 saham tuh ya. Dan di antaranya saya cek dengan AMTA, ada yang cocok dengan AMTA, price volume breakout-nya ini. Lalu ada satu eksplorasi yang saya lebih suka lagi, yaitu mencari bottom fishing. Nah, bottom fishing ini saya cari dengan stochastic expert system. Stochastic ini saya gunakan semenjak belasan tahun yang lalu. Stochastic expert system. Kita ekspor. Oke. Dia mencari dari 800 saham di sini, dan termasuk indeks dan mata uang ya. Within only tidak sampai dari 1,5 menit ya, sudah terdetek semuanya. Bayangkan dalam 1,5 menit, dalam 1 menit 40 detik semuanya terdetek. Lalu saya reportnya cari apa saja. Di antaranya saya lihat di sini misalnya tidak banyak yang sahamnya yang saya suka. Satu pun tidak ada ya. Di sini stochastic buy signal. Apa ada? Yang satu itu ya. Di sini ada KBLF, SRSN, KRW, MOKI. Wah, saya pada nggak kenal nih. PKPK juga ada ya. Nah, ini yang stochastic buy signal. Nah, ini salah satu cara kalau saya dulu belum memiliki AMTA, yang saya gunakan untuk saya men-screen saham-saham apa saja yang saya bisa pilih untuk hari besok. Ya. Di samping ada beberapa kriteria lagi yang saya bisa cari di Explorer ini, ya, tentang mana saja yang volumenya surging, ya, semua ini di Explorer itu ada semuanya. Kita tinggal cari mau pakai yang mana gitu. Nah, sekarang sudah ada AMTA, saya nggak usah repot-repot lagi. Saya jarang sekali menggunakan Mestastok ini. Karena kalau hot bandar, price volume breakout-nya saya cukup cari di hot bandar. Lalu stokastik atau bottom fishing-nya saya cari di stokastik buy signal-nya saya cari di buy bottom fishing. Dan ternyata yang dicari oleh Pak Angelo algoritmenya lebih detail dari apa yang saya ketemukan di Metastok ini.
Contohnya, tadi ada hanya beberapa saham saja yang tidak terkenal, yang terdetek stochastic buy signalnya. Tapi setelah saya lihat lagi bottom fishing-nya apa di AMTA itu cukup banyak. Jadi I trust AMTA ya. Saya percaya AMTA bahwa AMTA memang bisa dipakai. Itu saya kira sedikit mengenai masukan atau ulasan dari saya. Kesimpulannya adalah market masih strong uptrend dengan sasaran paling pendek adalah IHSG 5.800. Kalau itu terlampaui bisa menuju ke 6.000 ya. Lalu ada beberapa saham, contohnya kita lihat aja nanti hoki apakah di Pak Angelo di AMTA atau tidak. Misalnya salah satu contoh untuk membandingkan hasil screening explorer saya dengan AMTA. Saya kira sekian. Selanjutnya seperti saya katakan tadi, saya mohon Pak Angelo untuk men-take over menjadi host ya Pak Angelo. Siap yang. Jadi sebentar. Ini sebentar. Saya stop share dulu ya. Pak Angelo saya jadikan host. Kok nggak bisa dikajikan host ya Pak Angelo? Oh, maaf. Saya soalnya bukan host saya kan hostnya di komputer sebelah saya ya. Sebelah dulu. Iya. Saya ke sebelah dulu. Oke, Pak Angelo saya akan jadikan host ya. Selanjutnya silakan dilanjut Pak Angelo. Ntar saya jadikan host. Oh ya, Eyang, ini awal Desember kita foto bareng dulu nih. Sebelum Eyang ada acara. Nih, dari Untung Pak Pitoyo ingetin. Oh, buka. Saya minta dibuka ini semua nih. Dibuka kamera. Saya nyisir dulu juga. Nah, karena saya pakai pakaian hitam jadi nggak kelihatan. Saya ganti pakaian merah dulu. Masih sedikit nih yang buka kamera. Ada 60-an. Masuk ini berganti-ganti itu siapa ya. Wah, yang masih nyisir. Ganti baju. Oh, ganti baju. Ganti baju. Pakai baju merah. Kalau tadi baju hitam jadi kursinya hitam jadi nggak kelihatan. Ya sambil nyisir ya. Kan ada ibu-ibu di sini, nggak enak nyisir. Waduh, Ibu Cin sampai nutup mulut. Ibu Cin sama kan jadi malu. Oke, kelihatannya nggak ada yang buka lagi ya. Kita foto bareng aja. Oh, ya. masih ada yang buka. Oke. Siap. Lihat kamera semua. 1, 2, oh masih ada. 1, 2, oh masih ada. 1, 2, 3.
Oke. Makasih yang sudah buka kamera. Saya simpan dulu ya. Sudah semuanya? Tadi sih udah pada buka yang. Tapi nggak semua. Kalau buka semua bisa 2 kali foto kita. Ya. Oke. Saya langsung share screen ya. Saya langsung share screen. Udah kelihatan. Nah, mungkin saya bahas IHSG dulu ya, market ya. Untuk IHSG memang kita lihat MMA-nya sudah expire. Tapi setelah sewaktu dia expire ada bottom fishing nih di sini. Maka ada 2 hari lagi bagi market untuk naik dan setelah itu kita tinggal tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 5798 plus 1% baru itu bagus lagi ya. Jadi kita masih tunggu nih kemana Big Bear akan membawa IHSG. Tapi yang jelas belum ada tanda-tanda selling pressure yang besar ya, yang ada masih mengarah ke demand power. Jadi kita tunggu aja. Tapi setelah kita nunggu itu di saham individualnya masih cukup banyak yang bagus ya. Nah kita akan lihat nih bagaimana kita lihat saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu ya. Saya masuk ke grup Gold Member. Kita mulai dari Ibu Erna ya. Ibu Erna menanyakan Inco. Inco sebetulnya kita udah nggak perlu pikir panjang lagi ya, karena ini semua kelompok big player sudah confirm buy and hold. Lalu ada satu kelompok yang kelihatannya dia ini agresif di sideway ini nih, konfirmasi dia beli di satu kelompok ini. Jadi kita bisa langsung ikutan nih. Dengan trading range 12% itu sudah cukup ya. Sudah cukup, dan kalau kita lihat demand power yang sebesar ini, kelihatannya masih akan terus langgang pendakiannya. Jadi silakan nih yang mau ikutan, masih ada waktu 4 hari lagi bagi harga untuk ditarik ke atas oleh big player. Nah berikutnya Antam. Antam memang ada perang big player yang ada perang bandar nih. Tapi kita hitung apakah selesai 1, 2, 3, 4. Senin itu sudah hari terakhir, jadi kelihatannya sih sudah aman ya. Selasa itu betul-betul bebas dari perang bandar. Nah Senin itu sudah aman. Sementara dia sudah dekat dengan resisten big player dari 1260. Nah kita tinggal tunggu nih. Selasa berarti masih sebentar 1, 2, kan masih ada 3 hari lagi, berarti sampai hari Rabu expire-nya. Berarti Selasa sih udah oke ya. Jadi kalau mau mau mendahului hari Senin oke, karena Selasanya sudah bebas dari perang bandar. Kita boleh masuk dengan trading 15%, ini akan oke banget nih. Silahkan nih untuk Antam ya yang mau ikutan. Berikutnya Wika, masih dari Bu Erna. Wika sebetulnya sudah expire ya. Ya sudah hari kelima, jadi Senin itu sudah expire. Maka yang kita pakai hanya bottom fishing yang hari Jumat nih. Berarti yang bottom fishing hari Jumat bisa jual hari Selasa. Tapi bagi yang jangka panjang kalau mau hold silakan, karena demand power-nya besar nih ya. Untuk jualan tunggu aja sampai MMA-nya turun baru boleh jualan. Silakan nih Wika, tapi trading di situ 11%. Nggak terlalu besar. Tapi setelah trennya bergerak naik terus ya dengan kecepatan yang bertambah, maka ini pasti akan disesuaikan, tradingnya akan semakin besar. Silakan nih Antam Wika, mumpung masih murah harganya ya. Berikutnya BBNI. BBNI sudah expire, jadi kita hanya tunggu 6350 plus 1% ditembus, baru kita ikutan, atau tunggu bottom fishing berikutnya ya. Bottom fishing-nya bekerja dengan baik nih. Tapi dengan 10% tradingnya ya pas-pasan sih untungnya. Silakan ditunggu aja BBNI ya. Sido. Masih dari Bu Erna. Sido
Ini ada exit tapi ini tidak turun kan, berarti saatnya beli ini waktu di sini ya, beli lalu kita hitung 5 hari ini. 1, 2, 3, 4. Senin sudah harus jualan, kalau tidak Senin kita tunggu terakhir tuh. Kalau MMR naik ya kita hold, tapi kalau enggak Selasa kita jualnya ya. Jadi kalau Senin MMR tidak naik, Selasa kita jualan, karena berarti big plan-nya tidak tarik kemana-mana ya. Kita masih bisa memanfaatkan technical rebound nih bagi yang sudah beli di sini nih. Silakan ini dipantau ya untuk Sido yang sudah memanfaatkan situasi exit tapi MMR-nya tetap flat ya. Oke, dari Pak Bombi, fire. Wah, fire. Saya sudah capek di situ fire. Capek hati, cuan. THC. Nah ini masih ada 3 hari lagi nih sebetulnya fair untuk ditarik ke atas. Jadi mudah, saya sih berharap koreksi dulu ya. Ini udah seminggu big plan-nya pelit banget, nggak mau kasih koreksi. Mudah-mudahan Senin dikasih koreksi supaya kita bisa beli di harga murah ya. Setelah itu masih ada waktu 3 hari lagi. Kalau ada bottom fishing malah oke banget nih. Tradingnya sudah 12% ya. Ini karena rata-rata. Sebentar, ini kok bisa turun, coba saya geser dikit. Iya, ini rata-ratanya nih yang berubah ya. Jadi kita pantau aja dulu. Kenapa nanti harusnya dia naik lagi nih setelah dia bertambah jauh ya. Nggak tahu nih kenapa jadi 12%. Coba nanti saya cek. Sebelumnya sih besar ya. Nanti saya cek dulu ya, Bapak Ibu. Apa karena tadi dibikin weekly? Oh, enggak juga sih. Harusnya trading sih oke nih. Nanti saya tanya programmer nih kenapa bisa 12%. Apa ada bug atau gimana? Oke, yang jelas Fire masih oke ya. Masih 3 hari lagi untuk lanjut naik ke atas ya. Dan ini masih saham pilihan saya sampai sekarang. Oke, Same. Same ini ada yang bottom fishing pada hari Rabu. Harusnya Jumat sudah jualan ya. Sudah jualan dan kita tunggu sampai ada bottom fishing lagi. Atau tunggu penembusannya 238 plus 1%. Karena Senin akan ada decision baru di 238 plus 1%. Baru kita bisa ikutan. Dan ini tradingnya cukup bagus ya, 15%. Silahkan nih dipantau ya bottom fishing atau penembusan 238 plus 1%. Berikutnya Wood. Wood ada 2 kali bottom fishing, berarti masih ada extension 2 hari lagi ya. Berarti Selasa sudah harus jualan ya. Mudah-mudahan Senin nggak ada bottom fishing lagi supaya bisa mulai menikmati profit. Tapi kalau ada bottom fishing lagi, tetap kita gunakan ya untuk extend 2 hari sampai bottom fishing keempat ya. Ini demand power cukup besar, tapi kita khawatir di sini ada selling pressure besar nih. Jadi kita tunggu nih, pantau. Kalau memang ini selling pressure, lalu MMA turun sampai di penutupan, besoknya kita sudah harus lari ya. Betul-betul harus lari. Pasti cut loss ya kalau itu terjadi ya. Trading range 13%. Oke, dipantau ya wood-nya. Berikutnya agro. Agro masih ada 4 hari ya kesempatan untuk ditarik ke atas. Silahkan yang mau ikutan. Kalau dia koreksi membentuk bottom fishing ya itu lebih oke lagi. Dan ini sangat patut diikuti karena 17% nih trading range nih. Mantap nih. Silahkan untuk agro. Berikutnya dari Bu Eli, PPRO. PPRO ada bottom fishing waktu Kamis, berarti Senin sudah harus jualannya karena ini sudah expire. Kecuali kalau 116 plus 1% ditembus, baru kita bisa ikutannya. Silakan nih untuk yang mengikuti PPRO. Nah kalau Senin ada bottom fishing lagi, berarti jualnya hari Rabu ya, di extend lagi tuh. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan lebih murah dan bisa dapat profit dari 2 hari itu. Kita masih tunggu konfirmasi rally akan melanjutkan uptrend dengan penembusan 116 plus 1%-nya. Karena ini kelihatannya resistennya cukup kuat. Tapi kalau itu terjadi, mantap nih. Pantau aja dulu ya. Hanya trading Indonesia belum disesuaikannya dengan yang tadinya saham tidur ya, kemudian baru bangun. Jadi ini belum disesuaikan. Oke, itu untuk PPRO. Berikutnya Aisyah. Aisyah 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi ya untuk ditarik ke atas. Kalau mau tunggu bottom fishing juga bagus ya.
Kalau dia tembus 35,61% juga bagus, dan ini patut ditunggu karena 16%. Trading niche-nya cukup besar ya. Dengan demand power juga cukup besar nih. Kita berharap pendakian akan lebih langgang. Iya, silakan nih. Bagus sekali Aisyah. Berikutnya Friend. Ini sudah expired, tapi dia ada kena di support, jadi boleh bermain di support ya. Beli di sekitar 64 atau 65, lalu jual 2 hari kemudiannya. Dengan trading range 23% sih akan cukup lumayan nih profitnya nih. Jadi silahkan bermain di atas support, atau kalau ada bottom fishing juga boleh ya, silahkan nih. Untuk buy and hold tunggu sampai 73 ya, plus 1% ditembus ke atas. Selain itu kita hanya main di buy on weakness. Pegas. Pegas sudah expire ya bottom fishing ini. Di sini kita mungkin sudah jualan. Kita tunggu 14.90 plus 1% ya, baru kita ikutan, atau tunggu bottom fishing yang baru ya. Oke, silakan dipantau aja. Trade ini 13% sih nggak terlalu menarik ya kalau untuk bottom fishing. LPPF, oh ini yang kayaknya oke nih LPPF nih, kalau nggak salah. Oh belum justru. Itu kalau dilihat di weekly oke-nya. Coba kita cek weekly. Ya, di weekly oke ya. Kalau di daily ini masih ada satu kelompok big player jualan. Kita lagi tunggu di balik badan dulu untuk menjadikan rally yang berlanjut ke uptrend ya. Ada demand power cukup besar sehingga kita layak menunggu ini ya. Dengan trading range 18% ini sebetulnya oke banget. Jadi kita tunggu konfirmasi aja kapan. Kalau mau spekulasi boleh-boleh aja, cuman takutnya yang satu kelompok ini masih turunin harga lebih rendah lagi ya. Jadi kita nanti sempat floating loss. Lebih baik tunggu konfirmasi. Dan kalau itu sudah terjadi, cakep nih LPPF nih. Cakep banget. Silakan ditunggu. Pak Pitoyo, JSMR. JSMR masih ada 3 hari. Silakan itu diikutin ya. Kalau dia tembus 4420 plus 1% lebih oke lagi. Bakal naik lagi MMR-nya. Dengan demand power segini akan cakep juga. Ya ini kelihatannya masih ya. Kalau lihat dari banyak saham yang bagus-bagus ya, mungkin window dressing akan beneran terjadi dan mungkin masih berlanjut di bulan Januari ya. Mudah-mudahan ya. Berharap sih sebetulnya dikasih koreksi dulu supaya nggak capek marketnya. Oke, JSMR itu Pak Pitoya DILD. DLD ada bottom fishing hari Jumat, berarti jual hari Selasa ya. Kecuali kalau 236 plus 1% ditembus baru boleh ikutan. Dan tradingnya cukup bagus nih 15%. LSIP. Ada bottom fishing juga, jual hari Selasa ya. Kecuali kalau 1250 plus 1% ditembus, hold ya. Atau ikutan di situ juga. Tapi tradingnya sih 11%. Hanya saja trennya cukup stabil ya. Jadi kalau bottom fishing ini mau di hold 5 hari juga boleh ya. Kalau stabil gini, higher high dengan higher low ini kan sering terjadi ini berarti trennya cukup stabil. Silakan nih untuk LSIP. BJBR. Ini juga tunggu dulu ya, takutnya ada jebakan Batman. Ya, ada jebakan Batman. Dua kelompok big player ini jualan, takutnya diturunin lagi. Kita tunggu saja konfirmasi 1460 plus 1%. Confirm, baru kita bisa ikutannya. Dipantau saja dulu. Oke, berikutnya dari Pak Pinggala BBRI. Masih ada 4 hari kenaikan, jadi silahkan mau ikutan. Dengan demand power segede gini sih ya bakal langgeng ya. Ini lagi dikasih murah lagi. Silahkan ikutan aja. 10% ya itu nanti akan disesuaikan ya begitu trennya terus berlanjut ya. Silakan nih, bagus banget. BBRI, gak usah takut ketinggian ya. Big player-nya aja masih nambah barang kok. Kita bisa ikutan. Berikutnya HMSP. Ini juga masih ada waktu 3 hari. Wah, ini yang beli di sini nih waktu exit tanpa MM flat ini sudah CHC nih. Silakan ya. Yang masih mau ikutan masih dikasih murah juga tuh. Nggak usah takut ketinggian nih. Big plan-nya masih buy dan untuk naik lebih tinggi masih banyak kesempatan ya. Nggak usah khawatir nih untuk KMSP. Silakan. Berikutnya Pak Marzuki, SRAJ. Jarang saya dengar nih SRAJ.
Oh, pantesan. Cuman sudah 100 juta ya. Hati-hati kalau mau ikutan nih, karena tidak liquid nanti bisa beli nggak bisa jual. Jangan, kalau saya rekomen jangan sih. Besar aja. Silo. Nah, silo sama ya. Cuma 1,4 M. Ini nggak masuk kriteria AMTA sih. Kalau buat trading kecil sekali boleh ya. Ini demand powernya gede banget. Ini lagi dikasih murah, silahkan. Kalau mau ikutan nih. Kalau buat trading kecil sih oke dah, boleh. Kemudian Prime. Oh, kayaknya Prime belum masuk nih karena saham baru ya. Kita skip dulu. Mika. Ada 2 kelompok dipilih jualan. Nah, kita jangan dulu nih. Kita tunggu sampai mereka balik badan ya, baru kita ikutan. Jangan dulu ya. Ditunggu dulu. Hell. Ada bottom fishing, berarti jual hari Selasa yang ikutannya. Nah, kita tunggu sampai penembusan sebetulnya yang gede di sini. Coba cek ya. 4.000 plus 1% ditembus, baru kita bisa ikutan dengan lebih yakin ya. Karena itu berarti ini demand power. Baru akan oke nih. Tapi selama itu belum terjadi, jangan dulu ya. Bahaya kalau kita langsung ikutan. Oke. Yang boleh ikutan hanya di bottom fishing jual hari Selasa. Oke. Meta. Mbak Meta. Aduh, cuma 800 juta. Jangan. Bottom fishing-nya juga terlalu banyak. Walaupun ya nggak profit juga ya kalau 10% gini. Tunggu aja sampai 1,461% ditembus ke atas, baru boleh ikutan kecil-kecil ya. Dengan demand power sebesar ini bisa langgeng ya. Tapi hati-hati ya. Banner gampang banget ngerjain ya kalau di saham yang nggak liquid kayak gini. Oke, dari Pak Setiadi, INDF. Ada kena support, jadi boleh ikutan jualnya hari Selasa. Tapi dengan tradingnya cuma 7% sih tidak terlalu menarik ya. Jadi mungkin tunggu aja sampai penembusan 7.350 plus 1% baru bisa hold lebih lama, maka profitnya akan lebih berasa. Oke, ITMG. ITMG masih ada 3 hari, berarti yang bottom fishing di sini di hold aja sampai hari keempat baru boleh jual, kecuali kalau MMR naik ya. Silahkan nih ITMG ikutan nih. Dan dengan demand power segede gini sih boleh nih dibikin jangan 2 hari tapi 5 hari ya. Demand power dan higher low-nya cakep nih. Trennya stabil, boleh jual hari Jumat boleh jual nih hari Jumat, silahkan. Kamis atau Jumat, silahkan. Untuk ITMG. Berikutnya Pegas. Sudah expire, berarti kita tunggu bottom fishing dan kita tunggu penembusan 1490 plus 1% ya. Silakan nih ditunggu nih Pegas ya, karena sudah expire. Saya nggak fokus nih postingannya si Eyang. Saya buka rahasia Sir Angel Hub. Oh, Bandar. Oh ya, makasih Eyang. Bird dari Pak Setiadi. Bird, ini one day trading. Jadi bagi yang sudah ikutan, harusnya sudah jualannya. Selanjutnya tinggal tunggu bottom fishing ya. Tunggu bottom fishing atau penembusan 1365 plus 1% baru boleh ikutan lagi ya. Silakan ditunggu dulu. Berikutnya Telkom dari Pak Deka. LKM. Telkom, nah ini exit tanpa MMR turun, beli di sini 1, 2, 3, 4. Besok hari terakhir kesempatan untuk lihat apa kelihatannya nggak bakal ditarik ya, masih jauh ya. Besok mudah-mudahan rebound lagi karena support dan jualnya Selasa ya. Karena kelihatannya ini nggak akan. Kecuali kalau memang betul-betul ditarik kembali ke rally baru di hold ya. Besok itu kesempatan terakhir ya, jualnya hari Selasa. Oke, silakan Telkom. Berikutnya Excel.
Excel sudah expire, ada bottom fishing Kamis, berarti jual Seninnya. Setelah itu tinggal tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 2520 plus 1%. Oke. Total dari Pak Hadi. Total tunggu bottom fishing dulu ya, sudah expire semua, kita tunggu saja ya. Jangan sampai kita mendahului. Dan jangan gede-gede ya, ini cuma 3 miliar rupiah per hari ya, nanti susah jual. Oke. Tekim. Tekim. Kenapa dia? Oh, keluar juga. Tekim masih ada 2 hari nih, 1, 2. Ya, 2 hari lagi untuk dia tarik ke atas. Dan kalau dia tembus 8625 pasti langsung naik lagi ya. Mudah-mudahan dia turun dulu ya, ada bottom fishing supaya dia bisa naiknya lebih, supaya kita bisa dapat harga murah. Dan kalau 8625 tadi ditembus ke atas, itu akan luar biasa sekali karena demand power-nya akan bertambah mantap ya. Silakan nih Tekim dipantau ya. Atau kalau mau ikut, bagusnya tunggu koreksi dulu ya. Tunggu koreksi dulu. Kecuali kalau memang naik lagi baru bisa ikutan. Karena ini hitungannya hot bandar nih. Hot bandar nih Tekim. Ya, yang sudah ketik juga tuh. Silakan Tekim. Oke. INKP. Hot bandar juga. Ya, ini nggak usah pikir panjang nih, langsung ikutan ya. Saya skip aja. Udah oke banget. Indi dari Pak Bima. Indi. Ini kemarin bottom fishing, Kamis bottom fishing jual Senin berarti ya. Tinggal tunggu konfirmasi rally yang bagus dengan penembusan 1840 plus 1%-nya. Baru kita bisa ikutan lebih leluasa. Silahkan ditunggu indinya. Berikutnya IMAS. Masih dari Pak Bima. IMAS sudah expire semua. Bottom fishing Kamis, jual Senin ya. Jual Senin. Baru kita bisa tunggu bottom fishing lagi. Dengan trading nilai 15% sih akan cukup profit bottom fishing-nya. Kita akan trading leluasa kalau 13.55 plus 1% ditembus. Oke. IMAS. IMAS ya. Belum. IMAS belum ya. Tadi saya salah baca. Jual Senin. Ya, tadi saya salah baca tuh. SMBR sekarang. SMBR ada bottom fishing jual hari Selasa nih berarti nih. Kita tunggu memang naik dulu baru kita bisa hold. Nah, dengan trading 17%, jual Selasa itu akan lumayan cukuplah berasa profitnya ya. Silakan nih SMBR. ISSP. Ini ada 2 kelompok bill pair cukup gencar ya. Silakan nih ikutan bottom fishing-nya juga. Jualnya berarti bukan 2 hari tapi 4 hari lagi. Dengan tren yang mantap gini, jual Jumat juga bisa nih. Silakan nih ikutan. Dengan trading 14%, bisa CHC nih hari Jumatnya. Silakan ya untuk ISSP. Tapi jangan terlalu besar ya. Ini cuma 5 miliar per hari. Udah masuk cukup liquid sih. Oke, dari Pak Heri, Astra. Hot bandar, nggak usah dikomentari lagi. Oke banget di main powernya. Skip, langsung aja ikutan. KBAG. Jangan nih. Ngeri. Jangan dulu ya. Medco. Hot bandar. 912. Yang mau ikutan silahkan ya. Nanti dari individual MMR kan masih ada 3 hari lagi. Silakan ikutan ya dengan trading 13% cukup lumayan. Dengan demand power segini berharap langgeng ya kenaikannya. Silakan nih. Medco langsung ikutan. Dari Pak Arifin BBCA. Nah, BBCA waktu di exit ya. Nah, ini kita coba nih hitung nih. Beli di sini hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 nggak kemana-mana kan? Di sini harusnya sudah jualannya. Sudah jalan mungkin profitnya tipis atau BEP bisa jadi. Tapi yang jelas kita
setelah mengambil peluang untuk profit kalau di balik rally dan ternyata tidak rally ya. Jadi kita harusnya sudah jualan di sini. Sekarang berarti yang kita tunggu adalah penembusan 32.000 plus 1% baru kita bisa ikutan lagi ya. Silakan ya ditunggu BBCA. Oke, BMRI. BMRI kita hitung ya, yang exit tanpa MMA turun 1, 2, 3, 4. Besok masih ada kesempatan. Kalau tidak ditarik ke atas 6625 plus 1%, maka juallah hari Selasa ya. Silakan yang ditunggu BMRI. Kemungkinan sih akan ditarik ya, udah dekat sih. Berarti ini calon demand power juga yang mantap nih. Silakan nih. BMRI ya, bagus. BBTN. BBTN ada bottom fishing, harusnya sudah jualan di sini ya. Nah, sekarang kita hanya tunggu bottom fishing berikutnya. Kemudian tunggu juga penembusan 1755 plus 1%, baru kita bisa lebih leluasa. Dan dengan demand power segini sih, itu sangat mungkin ya untuk lanjut naik. Silahkan BBTN. GGRM. GGRM. Masih ada 2 hari ini. Satu. Ya masih ada 2 hari kesempatan bagi yang mau coba beli di murah dekat sini karena dia ada koreksi. Kalau ada bottom fishing sih lebih oke lagi ya, bisa ada extend 2 hari. Jadi silakan yang memanfaatkan, saya rekomendasi tunggu bottom fishing ya. Nanti setelah tembus 44.525 plus 1% baru akan lebih luas naiknya. Silakan. MDKA. MDKAU, jangan dulu. Kita tunggu dulu nih 2010 baru bisa ikutannya ditembus 1%. Tradingnya juga tidak terlalu menarik ya. Dari Pak Jimmy Rals. Rals bottom fishing jual Selasa ya. Nah, jual Selasa lalu tunggu lagi bottom fishing atau tunggu 790 plus 1% baru bisa ikutan lagi. Medco sudah ya, Medco tadi sudah. Ya, sekarang BRIS dari Pak Lukman. BRIS sudah expire ya. Bukan sudah expire, harusnya cuma ikutan mungkin waktu di sini ya. Di sini one day trading, lalu waktu kena support di sini bisa beli buy on weakness, lalu jual 2 hari kemudian, dan sekarang harusnya tidak ada posisi ya. Dengan trading 22% sih yang beli di buy on weakness ini profitnya sudah cukup menarik lah. Tinggal tunggu penembusan 15.35 plus 1% atau ada bottom fishing baru kita boleh ikutan. Silakan. 22% cukup bagus untuk diikutin nih. Please. Dari Pak Pitra, UNVR. Jangan dulu, serem. Pura. Jangan dulu juga, serem nih. Akra dari Pak Padip. Akra masih tunggu ya. Dikit lagi nih. 30 plus 1% baru oke ya. Ini kita khawatir lah dihajar turun tiba-tiba ya. Kelakuan bandar kan suka gitu. Oke. Sudah habis yang di gold. Saya lihat yang di menu chat ya. Yang di menu chat. Dari Pak Trisno main. Main sudah belum tadi? Belum. Oke, main. Nah, masih ada 3 hari lagi kesempatan ditarik ke atas. Silakan ikutan aja. Kalau Tony sudah balik rebound ke atas agak mahal, silakan ikutan. Bagi yang mau tunggu bottom fishing juga boleh. Tapi ini oke ya, 3 kelompok big player. Buy and hold dengan demand power kayak gini mah udah oke, silakan langsung, nggak usah dipikir 2 kali, cukup pikir 1 kali ikutan. Friend sudah ditanya ya Pak Trisno. Pegas juga sudah, Astra, BMRI, BBTN sudah. CPIN belum. Oke, CPIN kita lihat. CPIN, nah ini nih kesempatan contoh lagi. Exit tidak ada MMA turun, hitung 1, 2, 3, 4. Senin terakhir, kalau Senin nggak ditarik ke atas, Selasa jualan ya. Ingat tuh.
Jadi kemungkinan bisa profit nih yang beli di sini. Oke, silakan dipantau nih yang sudah memanfaatkan waktu di exit tanpa MMR turun. Oke. Harum, belum harum. Harum bulan lalu udah oke, sekarang gimana? Bottom fishing terjadi, masih ada kesempatan 3 hari, jadi jualnya di hari keempat ya, bottom fishing di sini. Silakan nih. Kalau 2860 plus 1% ditembus ke atas lagi, MMR naik lagi ya silakan. Dan ini hot bandar masih. Jadi silakan langsung ikutan aja nih, nggak usah dipikir lagi 2 kali. Oke, BRMS. BRMS, jangan dulu, serem. Lanjut, ITMG sudah, UNTR belum. UNTR. Nah, ini hot bandar. Tidak usah dipikir, kalau takut ketinggian ya salah sendiri ya. Ikutan aja sih. Bandarnya aja nggak takut tinggi kok. Iya benar ini cukup tinggi ya, tapi bandarnya beli terus. Luar biasa nih, ada apa nih? Ikutan silahkan. Bagi yang tidak akrofobia ya. Akrofobia, takut ketinggian. UNTR itu. BSDE. BSDE belum. Ada bottom fishing jual hari Selasa ya, silakan. Lalu tunggu 1115 plus 1% ditembus baru boleh ikutin lagi. WSKT dari Pak Arvin masih S. Bottom fishing jual Selasa dan ini kelihatannya trennya cukup bagus ya. Kalau mau jual Jumat juga oke sih. Ya, silahkan nih. Jual Selasa atau Jumat ya silahkan nih dari bottom fishing ini. Tradingnya 14%, ini oke banget. Silahkan. Itu untuk WSKT. Kayaknya udah ditanya tadi ya. Belum. Agro. Kayaknya agro yang tadi hot bandar ya. Iya betul, hot bandar. Tapi udah mau expire nih. Ini yang terakhir. Tapi silakan yang mau ikutan ya. Demand powernya cukup oke. Demand, iya oke banget demand power. Kalau dikasih koreksi malah seneng ya. Dengan trading 17% ini akan cukup CHC nih. Silakan nih. Agro ikutan. Oke. Dari Bu Audrey. Udah malam ya Bu. Mau istirahat silahkan. Semoga bermanfaat ya Bu. Dari Bu Maria SMGR. SMGR. Nah ini sama nih exit ya. Bagi yang sudah ikutan nih. Waktu MM-nya flat. 1, 2, 3, 4. Senin terakhir. Selasa jualannya. Mudah-mudahan 12.000 plus 1% ditembus ke atas sehingga rally berlanjut. Jadi di hold aja terus ya. Jangan jual. Silakan dipantau nih. Untuk SMGR. Berikutnya JSKY. Nah, baru ditanya JSKY. Bottom fishing jual Selasa ya. Kalau 272 plus 1% ditembus ke atas, oke banget. Dan ini sangat layak untuk ditunggu dan dipantau karena 40% trading days-nya. Ini bisa capek banget hitung cuannya. Silahkan ya. Oke, berikutnya. MPMX dari Ibu atau Bapak Elan nih. MPMX. Bottom fishing jual Selasa ya, karena semua sudah expire. Silahkan. Trading ini 14% cukup bagus lah untuk profit dalam 2 hari. Pura nggak tahu nih apa masih jelek benar. Ini takutnya jebakan Batman, jangan dulu ya. Berikutnya Demas. Benar juga nih yang jangan-jangan 100 saham nih dibahas nih. Demas jangan dulu ya, seram nih. Selling price-nya gede banget. AILI. Ada bottom fishing tapi sayang sekali 1, 2, 3, 4. Expire ya besok. Jadi tetap 2 hari bottom fishing-nya jual hari Selasa ya. Silakan nih. Bagi yang mau ikutin bottom fishing dari AILI. Kemudian NATO. NATO bottom fishing jual hari Selasa ya. Silakan nih. Jual hari Selasa bottom fishing NATO.
tradingnya bisa cukup bikin profit yang berasa ya. Oke, berikutnya Fire. Emang tadi belum ada yang tanya Fire. Udah. Belum ya? Udah tadi Pak Bombi. Nanti tinggal nonton rekamannya ya Bu Hesti. Pak Arif, wow. Yang bottom fishing-nya sempat berentet tuh berapa bulan lalu ya. Kamis one day trading, ada bottom fishing hari Jumat, silakan yang ikutan berarti jual hari Selasa. Dan ini patut diikutin karena trading 28%. Silakan ya mau ikutin WOWS ya. Silakan. Berikutnya dari Bu Sevi, do it belum do it kayaknya. Widih, bottom fishing-nya bisa bererot gini ya. Tradingnya cuma 13% lagi. Tapi boleh silakan yang mau ikutan ya. Berarti terextend terus nih yang beli di bottom fishing ini jual hari Selasa kalau tidak ada bottom fishing lagi ya. Tapi kalau masih ada tetap kita extend karena ini bottom fishing bukan turun ya, tapi sideways dan naik, jadi masih bisa terus berlaku. Kalau ditembus 4,321% ya di hold ya, jangan dijual. Dan kalau itu terjadi mantap nih demand power-nya. Silakan nih yang mau pantau the weight. DKFT. Yang bottom fishing Kamis, hari Senin sudah harus jualan ya. Sudah harus jualan kecuali muncul bottom fishing lagi, dan bagus juga kalau muncul lagi karena 17% trading days-nya bisa bikin profit bagus. Dan kalau 2061% ditembus ke atas, buy and hold keren nih karena demand power yang gede nih. Trading-nya bagus sih. Silakan nih dipantau DKFT. BSD sudah, WSBP belum. WSBP ini 3 kelompok big player lagi dikasih murah dengan bottom fishing, silahkan langsung ikutan saja dengan trading range 14%, itu akan bagus sekali ya. Mudah-mudahan 250 plus 1% ditembus juga nih dengan demand power yang calonnya gede banget nih. Oke, silahkan yang mau ikutan WSBP nih. Oh, ternyata sudah cukup tinggi, tapi kalau yang akrofobia belajar jangan takut tinggi ya. Nikel dari Bu Reni. Tiga kelompok big player lagi dikasih murah, silakan langsung ikutan dengan tradingnya segede gini dan demand power segede gini, nggak usah pikir nggak usah pikir 2 kali, 1 kali aja langsung beli ya, silakan. GGRM sudah dari Bu Maria. Dari Bu Maria GGRM sudah. Elsa belum kali ya. Iya kayaknya Elsa belum. Elsa langsung ikutan ya, hot bandar, silakan, mudah-mudahan dikasih murah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Silakan nih. Trennya bagus, higher high, higher low. CMNP dari Pak Johan. Bottom fishing-nya udah yang keempat ya, yang turun nih. Jadi ini terakhir ya. Kalau misalnya ada bottom fishing lagi diabaikan. Jadi yang bottom fishing ini harusnya sudah jual hari Selasa ya. Mudah-mudahan yang hari Selasa itu reboundnya cukup bagus sehingga yang bottom fishing dari yang pertama ini bisa profit ya. 18% sih, jadi akan cukup lumayan. Tapi yang udah ikutan harusnya jangan gede-gede nih karena cuma 4 miliar ya rupiah per hari. Susah jual takutnya. Oke, itu untuk CMNP. SSIA coba dari Pak Robi. Jangan dulu ya. Karena harusnya sudah jualan nih. Enggak, memang bandar jualan jadi harusnya sudah enggak pegang ya. Era jangan juga, ini selling pressure gede banget, serem. Dari Pak Asil Trisno PTPP. Cakep nih, silakan ikutan langsung ya. Trennya cakep banget dengan kelompok big player yang beli terus ya, buy and hold, demand part juga gede ya. Boleh silakan di hold terus. Yang sudah beli, yang belum beli mau ikutan boleh silakan. Masih ada 3 hari sih kalau bicara jangka pendek ya, mau ditarik ke atasnya. GIAA nih dari Pak Bima. Bottom fishing, nah jualnya hari
4 hari lagi berarti hari Jumat ya, karena Kamis nih expire-nya kan dari MMR ini, berarti jual hari Jumat. Yang bottom fishing di sini silahkan nih ikutan nih, mantap nih, keren. ESA berikutnya. Apalagi kalau dia itu MMR naik lagi, bisa di-extend lagi tuh yang beli. Ini ESA jangan dulu ya, takut jebakan Batman, ada selling pressure gede banget. Elsa sudah, Pak Robi, WSKT udah belum tadi? Kayaknya udah ya. Bottom fishing jual Selasa nih, silahkan. Setelah itu tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 12.40 plus 1%. BBTN sudah, BFIN yang belum kayaknya. Sayang BFIN nggak ketangkap AMTA ya. Takutnya ini jebakan Batman, jadi sebaiknya jangan ya. Tunggu aja penembusan 434 plus 1%. Tunggu dulu. WIIM. Nah, ini masih ada 3 hari. Silakan yang mau ikutan. Ini lagi dikasih murah ya. Dengan trading 19%, mantap nih. Silakan nih. Ikutan di WIM. KLBF. KLBF. Jangan dulu. BRPT dari Pak Ailani atau BR Ailani? BRPT masih ada 2 hari. Kalau masih mau ikutan silakan, dengan demand power segede gini sih silakan banget nih. 14% lagi trading ini, silakan ya. Berikutnya SSMS. Saya nggak ada bottom fishing ya, padahal ini oke nih. 1, 2, 3. Masih ada 2 hari ya kesempatan ditarik. Bagusnya sih tunggu bottom fishing baru akan lebih mantap nih. Ini ada one day trading hari Kamis. Kalau yang hari Selasa itu buy and hold ya, buy and hold di sini. Jadi memang masih ada waktu 1 hari lagi untuk ditarik ke atas ya. Jadi kalau mau bottom fishing baru akan dapat tambahan 2 hari lagi. Mudah-mudahan ada bottom fishing. Tunggu 925 plus 1% baru boleh ikutannya. Itu untuk SSMS. GMFI. Wah, ini juga kayaknya keren nih. Iya benar. Bottom fishing jual hari 1, 2. Jual hari Kamis ya, karena masih ada 3 hari untuk ditarik ke atas. Dengan demand power segini sih oke banget. Silakan nih, ikutan aja. GMFI. Berikutnya Keras dari Bu Rosa. Keras. Ini kayaknya besok udah selesai perang bandar ya. Silakan yang ikutan dengan memanfaatkan ini. Masih ada 3 hari lagi mau ditarik ke atas. Dengan trading ini 19% nih, oke, cukup untuk bagus untuk ikutan nih. Silakan Keras. Berikutnya BDMN nih belum juga nih. Sudah expire besok. Jadi kita hanya tunggu bottom fishing ya. Jangan dulu. Kecuali yang memang jangka panjang silakan di hold sampai MMA-nya turun ya. Oke, berikutnya. Friend sudah Bu Erni. Pak mau tanya Astra kalau jual bagusnya kapan? Tadi saya jelasnya kapan ya? Coba kita lihat lagi Astra. 5 hari Pak. Kalau 5 hari nggak ditarik ke atas lagi ya memangnya jual hari ke-6. Silahkan ya. Tapi kalau jangka panjang ya di hold aja. Ini kan bicara trading jangka pendek. Satu lagi power dari Pak Pitoyo. Ini satu lagi dari Pak Pitoyo maksudnya ya. Bottom fishing berarti jual Selasa ya, silakan ya Pak Pitoyo power. Ini trading jangka pendek nih Pak Pitoyo. Udah habis yang di chat Zoom. Coba kita lagi di Gold WA. Habis juga. Oke, baik. Berarti sebelum jam 9 sudah habis. Nambah nih. Pak Robi, KF. KF. Kita masih tunggu 3640 nih. Baru boleh ikutannya. Jangan dulu. Jangan mendahului. Takutnya jebakan Batman nih. Oke, sudah nih. Nambah lagi Pak Hendro Auto. 100, belum 100.
Auto seperti sudah ya. Ini boleh. Oh, Masih ada 1, 2. Berarti jual di hari ketiga ya. Jual hari Rabu. Ya. Jual hari Kamis. Jual hari Kamis. Enggak. Hari Rabu. Jualnya hari Rabu. Yang bottom fishing ya di sini ya. Silakan. Oke. INTP. Nambah. Oke. INTP. INTP. masih ada juga tuh. Itu INTP jangan dulu nih. Serem. Ada selling pressure nih. Ada yang kena jebakan Batman nih. Pasti di sini nih. NTP seram. Adro udah belum ya? Adro udah. Isat udah belum? Isat belum. Adro kayaknya juga belum nih. Isat. Adro dulu ya. Kayaknya belum nih. Saya tanya. Adro dijual besok ya bagi yang bottom fishing hari Kamis silahkan jual besok kecuali 14,751% ditembus Isat nih. Wah ini nggak usah dikomen lagi udah pasti tahu dong beli. Saya kan mau tanya. Oh nambah nih Pak Sel Trisno BBKP udah belum ya? Udah kebanyakan saya lupa jadinya BBKP. BBKP. Oh, jangan ya. Tunggu bottom fishing nih. Atau penembusan 348 plus 1%. Karena dia one day trading di panjang ini. Silakan. Tapi yang bottom fishing di sini asik banget nih jualnya di close hari keduanya ya. CHC tuh. Capek hitung cuan. Oke, PNBS. Kayaknya belum juga nih PNBS. Jangan dulu. Nih saya yakin jebakan Batman nih. Jangan ya. Adi. Adi sudah expire ya. Jadi tunggu penembusan 13.10 dulu plus 1% baru boleh ikutannya. Atau tunggu bottom fishing. Bottom fishing kan juga bagus kan nih. Yang bottom fishing di sini boleh tunggu 5 hari nih. Karena trennya bagus 1, 2, 3, 4. Nah, Senin jualan ya. Kecuali kalau MMR-nya naik karena 13.10 ditembus ke atas di hold terus ya bottom fishingnya. Silakan itu untuk Adi. ACST sudah Excel. Kayaknya belum sih Excel. Excel bottom fishing Kamis jual Senin ya. Kecuali 2520 plus 1% ditembus ke atas baru boleh di hold. DSNG. Yang bottom fishing Kamis jual Selasa ya. Silakan nih. 590 plus 1% ditembus ke atas, nah itu boleh langsung ikutan. Atau MMR naik ya, langsung ikutan dengan demand power segede ini sih bakal langgeng sih. Sebetulnya sih boleh langsung ikutan nih. Ini demand powernya oke banget. Silahkan tuh DSNG. Oke, sudah habis di chat. Satu lagi Harum udah Pak Hadi. Pak Hadi Medan ya. Ini saya lihat di grup WA, di grup Gold. Bisa lihat nanti rekaman saya kasih dengan timestamp kode per kode saham jadi gampang nyarinya. Habis Eyang. Wis. Saya hitung 180 tadi itu. Oke, terima kasih ya. Have a nice, safe, and happy trading for tomorrow. Jadi untuk malam ini terima kasih banyak ya. Banyak yang masih bisa dipilih itu saham-sahamnya. Saya sendiri sudah beli sebagian lalu yang saya tanya tadi. Benar naik. Karena belum tentu loh, meskipun hot wondernya naik semua ke atas, bisa saja yang kejadian kan sebaliknya. Kalau Trump berontak. Iya, bandar bisa rugi. Kalau bandar rugi, masa kita nggak rugi? Pulang dari Solo kapan, Pak Jero? Saya pulang dari Solo hari Kamis kemarin. Naik mobil. Dari jam 4 sampai di sini jam 10:30. Beberapa kali berhenti sih di rest area.
Highland Senen atau Highland Sentul? Highland Sentul. Highland Sentul. Saja Highland Senen tahun berapa tuh 2008, 2009 di pom bensin. Di pom bensin. Yang nanti dimasukkan YouTube yang ininya aja Pak Angelo. Yang apa yang rekomendasi amtanya aja. Oh ya, oke. Soalnya tadi kan ada yang mesti disensor. Iya. Tadi iya tuh. Dia lagi olahraga. Iya Pak Hendro, benar. Terus dikasih cewek di Wah. Pak Hendro ditanya istrinya. Saya iseng-iseng untuk grup saya, grupnya orang tua-tua ya seumur-umur saya juga gitu. Masa saya belum, dan saya bilang kan saya penjaga pantai, Baywatch. Jadi harus pasangan juga Baywatch. Langsung saya dibully tuh di seluruh grup. Pak Lukman bilang OMG. Saya iseng-iseng tuh kalau bikin editan gitu. Belajar. Desain grafis. Dulu kan kalau saya sendiri. Mudah-mudahan Ibu Riani nggak lihat. Tadi ada yang nutup mulutnya, nggak tahu Ibu Cin atau siapa tuh. Bu Cin Ernawati ya? Oh, saya punya jawaban. Bu Clarissa masih ada nggak ya? Kayaknya Bu Clarissa tadi telat foto bareng tuh, telat nyalain kamera. Sayang. Saya mau tanya Ibu Clarissa. Bu? Ada Pak, ada yang. Saya mau gambarkan sesuatu dulu di sini yang pertanyaan Ibu ya. Oh ya, boleh. Kita 5 menit. Pertanyaan Ibu. Saya ambil ini dulu. Bentar. Istilahnya nge-short saham sendiri ya Bu. Iya. Share screen ya. Kan Ibu katanya ada saham nyangkut. Ya. Sahamnya punya siapa, bukan saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan punya Ibu lah. Tapi Ibu ditanyakan bagaimana menghadapi saham nyangkut. Oke, kelihatan share screen saya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini pernah saya lakukan, saya pernah beri beri saran kepada 12 tahun yang lalu kepada salah satu woman trader di Bogor. Pada waktu itu, kalau nggak salah beliau itu saham energi. Ceritanya sama dengan Ibu. Bahwa sahamnya nyangkut di harga atas. Oke, mari kita lihat sekarang. Nah, saham ini sejarahnya begini lah. Kira-kira kan sahamnya naik begini ya. Betul nggak? Iya. Kan belinya kemungkinan adalah di daerah sini kan? Betul kan? Ya, betul. Kan kebetulan sahamnya tiba-tiba turun dan turunnya dalam sekali lah. Mungkin bukan dalam sekali, malah lebih dalam dari harga ya. Ini Ibu kan
sudah punya saham, misalnya 1.000 lot. Misalnya saja 1.000 lot. Lalu, pada waktu ada tanda beli di sini, kelihatan nggak mau saya mutar-mutar? Kelihatan. Kelihatan. Ada tanda beli di sini, ibu beli, ya, saham yang sama, ya. Iya. Atau meskipun ibu belum tidak beli di sini, tapi sahamnya sudah berada di sekitar daerah sini, dan ibu lihat tanda-tanda untuk ada tanda-tanda jual, ibu melakukan apa yang dinamakan seakan-akan short, ya, jual. Tapi kalau short kan harus pinjam saham orang. Ibu kan sudah punya sahamnya yang beli di sini, betul nggak? Iya, betul. Jadi ibu jual, waktu di sini ada tanda-tanda jual, apakah itu candle reversal, apakah stochastic sell signal, atau tanda-tanda jual lain. Ibu jual, ya. Nah, ibu buy back lagi di sini, jual lagi di sini, jual lagi di sini nih, lalu buy back lagi di sini. Ya buyback ya. Lalu lagi di sini. Lalu di sini buyback. Buyback itu maksudnya untuk apa? Untuk mengembalikan jumlah saham ibu, kan sahamnya tadi ada 1.000 lot nih. Ya. Ya enggak? Iya. Jadi, jual di sini misalnya 500 lot. Di sini kan tinggal 500 lot. Kalau dijual dari situ kan tadinya sahamnya 500 lot ya. Iya. Lot. Jual 500 lot di sini tinggal 500 lot. Adalah salah. Nice. Maaf, ini drawingnya salah. Oke, jadi tadi beli di sini, ya, jatuh harganya ke sini. Ya, diamkan. Tiba-tiba harganya saham naik. Ini. Ya, harga naik. Terus ada tanda jual di sini. Apakah itu candle reversal? Apakah stochastic sell signal? Ya, ibu punya 1.000 lot, jual 500 lot di sini. Ya, tahu harga sahamnya akan turun kan? Ibu melihat tanda-tanda teknikal, betul nggak? Iya, betul. Turun misalnya ke sini. Ya enggak? Iya. Saham ibu kan tinggal 500 lot tadi ya? Iya. Begitu sampai di sini, ibu beli lagi sahamnya. Ya? Iya. 500 lot. Diamin aja. Harga kan naik lagi. Kan ibu sudah punya 1.000 lot lagi, betul nggak? Kan dibeli lagi buyback. Iya, betul. Tapi ibu kan sudah punya istilahnya perbedaan antara harga di sini waktu jual di sini misalnya harganya 1.000, ya. Iya. Harga jual 1.000, ya. Di sini harganya turun menjadi 800. Ibu kan punya perbedaan 200. Jadi yang saham 500 itu harganya bukan 1.000 lagi, yaitu 800, betul nggak? Iya, betul. Di sini jual lagi 500. Ya. Ibu dapat spread lagi di sini. Ya. Misalnya begini terus sahamnya. Nah, kalau melakukan ibu daerah short di sini, istilahnya nge-short, menjual, maka ibu selalu akan mendapatkan perbedaan spread, yaitu sepanjang ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Dan saham ibu tetap jumlahnya waktu di sini 1.000 lot misalnya.
Aduh. 1000 atau 100 atau berapa lot. Pokoknya sama jumlahnya. Akan tetapi ibu sudah berhasil mengembalikan sedikit demi sedikit. Ya, ini perbedaan. Nah, masalahnya adalah bukan masalah. Kalau ibu tunggu saham itu sampai kembali ke harga ini, sekarang akan lama sekali, ya misalnya. Kalau ibu nunggu sahamnya ke sini, sukar sekali karena jatuhnya sudah terlalu dalam. Misalnya jatuhnya sudah 40%. Ada yang 40% itu saya lihat dari laporan ibu. Malah lebih dah. Betul. Jadi untuk kembali ke harga semula itu berat sekali. Jadi ibu mengembalikannya adalah dengan melakukan strategi ini. Ya, ibu melakukannya dengan melakukan strategi yang ini, short, long, short, buyback, ya, short lagi, buyback lagi, buyback lagi, ya. Iya. Ibu jual di sini 500, kan berkurang 500. Ibu beli lagi di sini 500, kan tambah lagi, kembali saham ibu menjadi 1000 lagi kan? Iya. Tetapi ibu kan sudah mendapatkan spread ini. Iya, betul. Saham ibu di sini lebih rendah. Dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Sehingga perbedaan ini kalau dijumlahkan 1, 2, 3, 4, kalau dijumlahkan perbedaannya mungkin bisa mencapai garis ini. Karena menambahkan 1, 2, 3, 4. Pun sahamnya belum kembali ke harga ini. Meskipun sahamnya belum kembali ke harga ini. Dengan memanfaatkan fluktuasi yang berada di sini, dengan memakai strategi short sell-nya bukan pinjam saham, bukan pinjam saham dari sekuritas, akan tetapi menggunakan saham ibu sendiri. Saham yang dimiliki oleh ibu. Meskipun saya tahu sahamnya itu bukan saham ibu. Ibu mendapatkan pertanyaan kan dari, tolong deh dijalanin deh saham saya supaya kembali lagi bagaimana. Iya, betul. Caranya adalah dengan begini, dengan apa yang saya sampaikan, yaitu nge-short saham sendiri dengan dengan nge-short saham sendiri di daerah-daerah naik turun. Ini kalau sahamnya naik turun. Nah, sekarang kalau sahamnya tidak naik turun, ternyata sahamnya tidur, ya. Dan kalau saya lihat sahamnya itu tidur, hasilnya ini tidak bisa dilaksanakan. Mau tidak mau, ibu mencari saham lain yang liquid untuk mengembalikan kerugian yang telah besar. Kalau menurut saya tetap dijual. Kalau saham itu tidak liquid, kan ibu tidak bisa terjual. Lebih baik ibu jual, dananya dipakai untuk memakai saham yang liquid dan volatile, yang ilmunya sudah mendapatkan dari ilmu-ilmu yang diajari oleh ibu, dari siapapun. Apalagi kalau misalnya ibu mengikuti presentasi setiap minggu malam ini. Malah ibu pada suatu waktu bisa CHC tuh, capek hitung cuan. Iya, yang. Ya betul ya. Coba tadi bicara soal fire ya. Ibu turunnya di sini tadi misalnya 40% atau 50%. Fire di dalam hanya beberapa minggu naiknya. Karena apa? Karena ada info hot bandar dari AMTA. Kalau saya, AMTA itu sangat recommended. Terus terang aja. Sangat recommended.
Dan kalau tidak bisa beli saham, beli program AMTA, ikuti saja ya acara setiap hari Minggu dan hari Rabu. Karena hari Rabu Pak Angelo sibuk, saya juga punya AMTA. Saya juga bisa memberitahukan kepada ibu maupun yang lainnya yang tidak punya AMTA. Saya bisa memberikan rekomendasi. Ada saja kemungkinan ibu-ibu dan bapak-bapak telat kalau menunggu rekomendasi lain. Saya selalu kalau lihat AMTA, saya lihat AMTA itu jam berapa? Jam 2:30. Nanti lagi sekarang sebentar lagi sampai jam 4 ya, Pak Angelo. Iya ya. Sebentar lagi pasar sampai jam 4 lagi ya, kembali. Masih lama rupanya yang. Lama. Oke, sampai jam 3. Itu saya selalu sekarang karena di komentar itu tunggu market tutup. Begitu ya Pak Angelo ya? Iya. Tunggu market sampai market tutup. Supaya kelihatan bahwa hot bandarnya itu valid. Ya. Makanya saya tunggu jam 2:30. Saya lihat 2:30 juga saya suka kejebak. Ya. Artinya apa? Saya beli 2:30, 3:30 dia datar lagi. Itu bisa terjadi. Tidak naik lagi ke atas. Saya tunggu 2:30 dia. Kan misalnya 2:30, dia begini nih, MMR-nya. Jam 2:30 ya begini. Kalau saya mau monitor, maka saya lebih dini, lebih telat lagi monitornya. Jadi bukan 2:30, akan tetapi jika saya sempat, maka jam 2:40 atau jam 2:45. Karena jam 2:50 biasanya sudah tidak bisa pesan kan kita. Ya. Udah susah ya. Susah. Jadi kalau jam 2:40 atau jam 2:45 itu masih bisa dapat. Dan biasanya MMR-nya itu ya tidak kembali. Tetapi kalau jam 2:30 yang tadinya naik begini bisa saja jadi datar lagi gitu. Itu yang saya perhatikan pengalaman dari AMTA ya. Jadi dan kalau besok nunggunya pasti sudahlah ibu atau bapak-bapak sekalian akan kehilangan beberapa poin. Ya enggak? Karena besoknya biasanya langsung harganya loncat ke atas. Jadi kalau saran saya bagi mereka-mereka yang punya AMTA, ya, belinya adalah sesuai dengan komentari yang mengatakan bahwa tunggu market tutup atau tunggu sebelum market tutup. Kalau tunggu market tutup ya ketinggalan juga. Tapi kalau tunggu sebelum market tutup, biasanya saya lihat bid and offer dulu. Di sini ada harga bid, ya, maaf. Di sini ada harga bid, di sini volume bid, di sini harga bid, di sini harga offer, di sini volume offer. Untuk memastikan saya bahwa itu tidak akan turun lagi, saya membandingkan volume yang di sebelah sini dengan volume yang di sebelah sini. Kalau volume yang di sebelah sini lebih kecil, volume offernya daripada volume bidnya, ya, maka sudah dipastikan yang MMR-nya tadi nanti dapat dipastikan yang MMR-nya naik, itu tidak akan menjadi flat lagi. Yang ini lebih sedikit daripada yang ingin beli. Jadi untuk memastikan MMR-nya tidak akan berubah, maka saya melihat bid offer saham yang saya perhatikan. Misalnya waktu itu ISAT, saya perhatikan, loh tambah lama yang
yang mau jual kok tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Berarti yang mau beli, demand power itu lebih besar daripada demand power, lebih besar daripada selling pressure. Karena saya lihat di kiri, volumenya yang ingin beli tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Di kanan yang mau jual, dimakan terus oleh yang kiri. Dan harganya selalu yang terjadi harga yang di kanan. Dihajar kanan terus mereka. Nah, ini dengan sendirinya memerlukan taktik monitoring yang cukup ketat ya. Saya bisa lebih monitoring karena kan saya pensiun sekarang. Jadi malah saya terus terang aja, meskipun sudah lanjut usia ya, bisa trading for a living gitu. Karena waktunya untuk monitor ada, dan AMTA bisa membantu saya. Saya kira itu jawaban saya mengenai Ibu Clarissa. Bisa yang pakai yang merah itu kalau sahamnya volatile dan liquid ya. Tetapi kalau sahamnya tidak volatile dan tidak liquid, itu lebih baik dijual saja lalu pakai modal untuk trading mengikuti AMTA. Saya kira demikian Bu Clarissa. Terima kasih. Terima kasih Ayang. Ada pertanyaan lagi Bu Clarissa? Enggak. Jelas kok Ayang. Jelas ya. Ya, saya kira terima kasih Pak Angelo waktunya tadi. Sama-sama yang. Pak Angelo itu masih di Pak Angelo tadi ya itunya. Oh iya. Hostnya. Oh enggak, udah di Eyang tuh. Udah kembali ke saya. Udah. Oke, terima kasih ke ibu-ibu dan bapak sekalian. Kembali lagi, have a nice and safe trading tomorrow. And don't forget, rely on AMTA ya. Hanya satu saja bahwa tetap meskipun cuaca bagus, kalau kita naik pesawat, selalu kan nasihatkan oleh pilot maupun pramugari, tetap Anda memasang sabuk pengaman meskipun udaranya sangat cerah, sangat tenang. Dan ini pernah terjadi berkali-kali. Udara sangat cerah, sangat tenang di Laut Jawa, di daerah Pulau Bawean. Itu begitu lewat Pulau Bawean karena ada pertemuan misalnya antara udara kosong dan aliran udara, pesawat tiba-tiba anjlok ke bawah sehingga yang tidak pakai sabuk pengaman itu kepalanya kebentur ke seling pesawat, ke plafonnya pesawat itu terjadi. Dan kasihan biasanya kalau terjadi demikian adalah pramugari. Pramugari kan karena udara tenang dia jalan periksa penumpang samping atau sambil bagi-bagi makanan. Ya, tiba-tiba ada turbulensi yang unexpected karena udaranya tenang sama sekali. Nah, turbulensi unexpected yang bisa menyebabkan istilahnya bukan kecelakaan, tapi keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh para penumpang maupun para pramugari yang tidak memakai sabuk pengaman. Demikian juga halnya trading. Walaupun tenang, MMR-nya naik semua, hot bandar, ya, bisa saja yang terjadi besok itu adalah sebaliknya. Nah, ini yang saya katakan, selalu siapkan, selalu pasang sabuk pengaman Anda. Pasang trailing stop, pasang stop loss. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Yang, terima kasih semua. Terima kasih Yang, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Pak Heri. Ya. Pak Hendro, Terima kasih Bu Pak Reni. Angelo, Eyang.
Terima kasih. Ya. Terima kasih Sur Angelo. Terima kasih Mas Ratna. Sama-sama Pak Marjuki. Selamat malam. Malam.